5 menit lagi, aku akan menikah. Mereka bilang pernikahan adalah kuburan cinta. TAPI. Aku mau. Aku Bakara Putra. Aku Sinta Lestari. Kami bersedia menikah. Mulai hari ini, saling menjaga dalam suka dan duka, mencintai seumur hidup. Baskara. Apa yang kamu lakukan? Nana. Ikut aku. Dengarkan penjelasanku. Hari ini seharusnya adalah hari kita berdua mendaftarkan pernikahan. TAPI. Kamu mengundangku untuk menyaksikan kalian berdua mendaftarkan pernikahan. Terima kasih atas undangannya. Tapi aku tidak mau melihatnya. Nana, kamu juga tahu. Dia adalah cinta pertamaku. Ibunya sedang sakit parah. Satu-satunya keinginannya adalah melihatnya menikah. Aku hanya datang untuk membantu. Kamu mengerti aku, kan? Membantu sampai perlu menikah? Baskara, sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Kita akan bercerai 2 bulan lagi. Saat itu kamu masih akan menjadi istriku. 2 bulan? Tapi 10 hari lagi, kita akan mengadakan pernikahan. Ya, ini juga yang ingin kubicarakan denganmu. Nana, bisakah kamu menyerahkan pernikahan ini dulu pada Sinta? Apa katamu? Aku janji, nanti aku pasti akan mengatur ulang pernikahan kita. Apa katamu? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Nana, ibunya dulu sangat baik padaku. Aku tidak ingin dia pergi dengan penyesalan. Jadi kamu akan mengorbankanku, begitu? Ibunya mau, ibunya mau? Kenapa apapun yang ibunya mau? Kamu turuti semua, apapun yang ibuku inginkan. Kenapa kamu tidak peduli? 6 tahun sudah, kamu belum pernah bertemu ibuku sekalipun. Setiap kali bilang sibuk. Kenapa untuk menemaninya beraktif? Kamu ada waktu untuk membantunya merebut pernikahanku. Kamu ada waktu? Aku memang sibuk sebelumnya. Makanya aku selalu sabar. Tapi kamu mau menikah dengannya dan memakai pernikahanku? Kamu pikir aku ini orang suci? Kakak. Aku yang cukup. Kamu menikah saja demi cinta pertamamu itu dan ibunya yang gila ITU. Ibunya sekarang adalah pasien kanker stadium akhir. Kenapa kamu tidak bisa berempati sedikit pun? Nana, ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Kamu hanya perlu menunggu 2 bulan. Apakah kamu sangat ingin menikah? Lalu ibuku bagaimana? Ibuku juga punya masalah jantung. Dia juga tidak bisa menerima kejutan. Dia juga ingin melihatku menikah. Bisakah kau berhenti mencari-cari masalah? Cenggaya, bagaimanapun juga, pengantin wanita di pernikahan itu hanya bisa dia. Sedangkan ibumu, kalau mau mati sekalipun, harus menunggu sampai pernikahanku selesai. ITU. Bas. Kamu sudah menjelaskan semuanya, kan? Nona Kirana, terima kasih atas pengertianmu. Aku tahu permintaan ini sulit, tapi ibuku dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Nona Kirana, ibuku ingin mengambil foto keluarga. Bisakah kamu bantu mengambil foto? Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya perlu menunggu 2 bulan. Sekarang bantu, cepat. Membantu? Aku tidak akan membantu. Aku mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Semoga langgeng selamanya. Kamu. Oh ya. Kamu tidak perlu kembali. Duda, Ci. Aku jejak. Selamat ulang tahun untuk putri kami, Nana. Selamat ulang tahun. Wah, bukankah ini Psyduck edisi terbatas global yang paling kuinginkan? Tentu saja. Jamie Benda ini. Aku sampai begadang beberapa malam. Adu cepat koneksi internet. Adu cepat jari. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Katakan, apakah ini tidak pantas mendapatkan hadiah?
Yang kau maksud adalah hadiah ini. Kita belum makan malam. Kalau begitu, selamat. Perusahaan Baskira kita hari ini telah resmi berdiri. Semoga lancar jaya. Nana, terima kasih sudah mau mendukungku. Tenang saja, aku pasti akan berusaha keras untuk membuat perusahaan Baskira kita besar dan kuat dan menikahimu dengan megah. Kak. Pernikahan 10 hari lagi. Tolong carikan aku pengantin pria baru. Tolong carikan aku pengantin pria baru. Nana, kamu akhirnya sadar, kamu adalah permata berharga dari keluarga Wijaya dari kota Kencana. Dia hanya anak desa miskin dari kampung, mana pantas menjadi. Kak, kamu benar. Oh, iya, Nana, masih ingat calon perjodohan yang ditentukan orang tua untukmu? Dia yang setiap kali melihatmu, seperti kehilangan akal itu. ITU, Pandran Kalangan Elite. Betul, aku harus memberitahu anak itu kalau dia punya kesempatan. Aduh, dulu kan kamu yang memohon pada orang tua untuk mengizinkanmu bersama si Baskara itu. Kak Aditya, maaf, aku tidak bisa menerima bungamu, aku sudah punya pacar. Aku pergi dulu ya. Aku yakin, kamu pasti akan menemukan belahan jiwamu yang sejati. Kamu tidak tahu, ya, dia selalu menunggumu putus. Beberapa hari lalu dia masih bercanda, kalau suamimu tidak lebih baik darinya, dia akan datang merebut pengantin. Kalau begitu, bilang padanya, datang saja langsung jadi pengantin pria, daripada merebut pengantin. Merebut pengantin? Maaf, aku datang terlambat. Pandran Kalangan Elite. Apa berdandan sesantai ini? Aku tahu kamu tidak suka keramaian, jadi begitu turun pesawat, aku langsung ganti baju untuk menghindari wartawan. Apa ini membuatmu malu? Oh, tidak. Syukurlah kamu bisa datang. Kirana, pantas saja kamu bisa berpura-pura begitu, mencari buruh untuk menyelamatkan keadaan. Benar kan? Kamu pikir dengan begini, aku akan percaya padamu? Percaya atau tidak? Hari ini, aku akan menikah dengannya. Kamu sudah cukup membuat keributan. Kalau sudah cukup, ikut aku. Baskara, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan dia, kamu tidak dengar, dia tidak mau pergi denganmu. Hak apa kamu ikut campur urusan kami? Aku suaminya. Jangan sentuh dia. Kirana, Jenggaya, kalau kamu menikahi buruh ini, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Kurasa kamu salah paham. Pandran Kalangan Elite. Aditya Gunawan. Kamu benar-benar akan menikah dengannya? Kalau tidak, memangnya harus kamu? Bas, aku mohon padamu. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas bilang, kamu hanya mencintaiku seorang. Kamu hanya mencintaiku Bukankah kamu juga bilang? Hanya akan menikahiku. Menikahiku. hanya menikahiku Aku tidak punya pilihan. Ibunya sakit, ibunya sakit, ibunya sakit, ibunya hampir meninggal. Jadi aku sudah memenuhinya untukmu, kan? Aku pernah bersumpah. Jika suatu hari kamu memilih orang lain, maka aku akan menikah dengan pria lain. Aku tidak memilih yang lain dari awal. Yang kupilih selalu kamu. Bas, aku mohon, ayo kembali denganku. Ya, kamu tidak bisa meninggalkan aku dan ibuku begitu saja. Kembali apa? Istriku hampir hilang. Seseorang. Tolong antar bapak ini keluar. Nana, ikut aku pulang. Baskara, lepaskan aku. Lepaskan istriku. Apa kau benar-benar akan menikahi seseorang yang tidak kau cintai?
Kau lupa. Kau mensenteku selama enam tahun penuh. Kau lupa. Aku tidak lupa. Dan aku juga tidak lupa. Saat kau menusuk telapak tanganku. Nana. Aku tidak sengaja. Aku saat itu cuma merabisar. Percayalah padaku, kau terluka. Aku lebih menderita dari... Menderita? Aku kok tidak mendengarnya? Bas. Kau tidak seharusnya demi aku menusuk Kirana. Bagaimana kalau dia melaporkannya? Kau lupa. Bagaimana dia duluan melukai ibumu, bahkan jika dia melaporkannya. Petugas akan menangkapnya Tapi aku duluan. tidak ingin ke petugas. Aku tahu, hatimu baik dan tidak ingin memperpanjang masalah. TAPI. Kirana sintamati padaku. Bagaimana dia tega melaporkan dan menangkapku? TAPI. Sudahlah. Bahkan jika dia benar-benar melaporkannya, aku punya cara agar dia mencabut laporan. Baskara, aku mau lihat. Cara apa yang kau punya untuk membuatku mencabut laporan? Apa maksud ucapanmu itu? Kau melaporkannya? Nana. Apa kau sudah gila? Kau melaporkannya? Kau yang melukainya duluan. Kau juga akan dipenjara. Bagaimana aku bisa dipenjara dari awal sampai akhir? Aku adalah korban. Dia. Merekalah, Sinta dan ibunya, yang lebih dulu menculikku. Lalu kau, Bakara, Lalu kau, Baskara. menusukku dengan pisau. Apa katamu? Tidak mungkin. Pada hari kejadian. Dia bersamaku seharian. Pernah. Memang dia bersamamu seharian. Tapi ibunya bagaimana? Kau bicara omong kosong. Ibuku itu kan hanya seorang wanita tua yang sudah tidak bertenaga. Bagaimana mungkin dia bisa menculikmu? Betul. Ibunya sakit parah. Aku tahu kau tidak akan percaya. Ini dari pihak berwenang yang diberikan kepadaku. Butikon Pengganten. Tempat parkir bawah tanah. Pada hari kejadian, terekam dengan jelas. Kau ini. Berani merebut pria dari putriku? Nanti kuberi pelajaran padamu. Sinta. Bukankah kau bilang ibumu hampir meninggal? Ibuku memang hampir meninggal. Dia melakukan ini karena dia hampir meninggal. Dia takut aku tidak bisa menjaga diri. Makanya dia merancang semua ini. Kau sudah tahu dari awal kan? Aku juga baru tahu barusan. Ibuku itu cuma sedang khilaf. Maafkanlah dia. Apa gunanya aku memaafkannya? Ibumu melukai Nana, itu kejahatan berat. Paling tidak 10 tahun penjara. Satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah meminta maaf pada Nana. Dengan begitu, baru ada kemungkinan ibumu mendapat pengurangan hukuman. Mengerti? Kirana. Ibuku itu cuma wanita desa. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak bermaksud jahat. Tidak bermaksud jahat? Jika tidak bermaksud jahat, apa dia akan hanya melihat kalian berdua saat menusukku, lalu berbaring di tanah berpura-pura mati? Tidak bermaksud jahat? Apa dia tidak tahu pisau bisa membina orang? Nona Kirana, aku tahu tanganmu terluka parah karena ibuku. Sekarang, aku akan memberikan tanganku sebagai ganti rugi padamu. Apa kau puas sekarang? Kau mau apa? Tapi aku juga tidak bisa hanya melihat ibuku di penjara. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus pakai cara apa lagi. Supaya Nona Kirana mau memaafkanku. Acting sekecil ini. Sudah mau aku memaafkanmu? Sinta, rencanamu ini. Rencanamu ini. Cerdik juga ya rencanamu. Kirana,
Apa kau benar-benar tega melihat dia melukai dirinya sendiri? Hampir menusuk sampai tembus. Jika dia ingin mencabut laporan, dia harus membayar dengan harga yang sama. Aku akan memotongnya. Chen Gan. Jangan bicara lagi, Bas. Karena Nona Kirana bersikeras, aku harus melukai diri sendiri agar dimaafkan. Baiklah, akan kulakukan. Kenapa tidak kau potong? Cukuplah. Kirana, APA kau, C3 ITU, ibunya memang tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Apa kau harus melihatnya mati di penjara, baru kau puas? Kalau begitu, kita lihat saja. Apakah ibunya benar-benar tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup? Apa maksudmu? Brady. Dia sama sekali tidak sakit. Catatan medis ini, jika dicari di internet, banyak sekali. Tante. Mas Bas, cepat ke sini. Tante pingsan, tante pingsan. Ada APA? Tante keluar mencari kalian, tapi tidak kembali-kembali. Aku khawatir lalu keluar untuk melihat. Begitu aku keluar, aku melihatnya pingsan. Ibu, jangan menakutiku. Ibu, putriku, jangan takut. Apa yang kalian bicarakan tadi? Aku dengar semuanya. Ibuku ternyata berpura-pura pingsan. Kirana, kalau kau tidak mau mencabut laporan, sudahlah. Kau bahkan memfitnah ibuku. Seseorang yang baik-baik saja, bagaimana mungkin pingsan tanpa sebab? Aku mengerti. Tante hanya karena ketidaktahuan baru melakukan sedikit kesalahan. Kalian mau memalsukan rekam medis untuk mencegahnya mendapat penghirangan hukuman, kan? Tangkap mereka. Mau apa? Kalian mau apa? Jangan impulsif. Percayalah padaku. Kau mau apa? Jangan sakiti ibuku. Kau memang berpura-pura sakit. Bas, dengarkan penjelasanku. Aku mendengarkan. Berani memukulku? Memikulmu, kalau bukan karena kau membohongiku. Kau mencelakaiku, melukai orang yang paling kucintai. Memukulmu itu masih ringan. Aku mencelakaumu dari awal sampai akhir. Ini semua hanya angan-anganmu saja. Hanya cinta sepihak darimu. Apa aku pernah memaksamu? Masih berani bicara omong kosong? Kalau bukan karena kau membohongiku, bagaimana mungkin aku akan begitu pada Nana? Bicara. Lepaskan putriku. Tenanglah, bawa mereka pergi. Serahkan ke polisi untuk diproses. Chen Gan. Nana. Kau sudah melihat semuanya. Mereka berdua, ibu dan anak ITU, membohongiku. Mereka membohongi. Maafkan aku. Kita mulai lagi dari awal. Baskara. Cinta yang datang terlambat itu tak ada gunanya. Aku sudah benar-benar menyerah padamu. Tidak mungkin. Ini cuma bercanda kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaku? Jangan tinggalkan aku. Bas, apa kau masih tidak mengerti? Wanita ini sudah lama menjalin hubungan gelap dengan Aditya. Dia cuma mencari alasan untuk berpisah darimu. Aku berselingkuh? Samuel Young hadir di sini dan para wartawan di luar. Semuanya bisa membuktikan bahwa aku dan Aditya tidak bersalah. Tapi, Bagaimana dengan kalian, Baskara? Jujur saja, apa kau pernah melakukan Sesuatu yang mengkhianatiku. Aku tidak. Aku bersumpah aku tidak. Aku bersumpah aku tidak. Aku tidak bersalah.
Mas Bas, ini terlalu berlebihan. Bukan. Kenapa kau punya semua ini? Kenapa aku bisa punya ini semua? Coba tanya orang-orang di sekitarmu. Saat aku dirawat di rumah sakit, mereka mengirim semua barang ini, seperti piala. Apa mereka mau aku mati karena marah di ranjang rumah sakit? Tapi sayang sekali, aku nggak tertarik sama Duda. Senta, bukankah aku sudah pernah bilang padamu? Kamu harus tahu posisimu. Antara aku dan kamu, dari awal sampai akhir, hanya Sandawara. Kenapa kamu memprovokasinya? Bas, bukankah kamu sudah janji padaku, kamu nggak akan pernah lagi kembali dengannya? Itu karena ibumu sakit. Aku hanya berniat baik. Aku menghiburmu, mengerti? Aku berniat baik. Aku hanya... Senta, aku berniat baik loh. Aku cuma ingin menghiburnya. Mau itu tidur dengannya, ataupun pernikahan hari ini, kamu harus percaya padaku. Aku sepenuhnya hanya ingin menghiburnya. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintaimu. Siapa yang kamu cintai nggak penting bagi. Karena aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku sekarang cuma ingin hidup bahagia bersamanya. Dia sama sekali nggak mengenalmu. Kalian nggak cocok. Nggak ada yang lebih mengenal Nana selain aku. Merebut pengantin. Kak, aku tutup dulu ya. Kirana Wijaja. Kamu bilang besok akan merebut pengantin di pesta pernikahan, begitu kan? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani merusak pernikahanku dengan Sinta, jangan salahkan aku. Kalau aku nggak kenal kamu lagi. Sejak kamu memutuskan untuk menikahi cinta pertamamu, bukankah kamu sudah nggak kenal aku? Tenang aja. Aku nggak tertarik sama urusan orang lain. Nah gitu dong. Tunggu 2 bulan lagi aja. Nanti, selama waktu ini, aku akan menemanimu di rumah. Dia tetap akan pergi. Nah, kenapa kamu menangis? Ibu, nggak peduli seberapa banyak kita membohongi Bas. 2 bulan lagi, dia tetap akan kembali ke Kirana. Gadis bodoh. Mikir yang aneh-aneh aja. Kan sudah menikah. Menahan hatinya bukan hal yang susah kan? Asal dia benar-benar putus asa terhadap Kirana, dia akan jadi milik. Ibu benar. Kita masih punya harapan. Dengarkan aku. Pantas aja anakku. Pintar banget. Soal ini, serahkan saja pada ibu. Aku jamin, aku akan buat mereka dari kekasih jadi musuh. Sejak saat itu, putus hubungan secara tuntas. Adik, kamu tahu berita hari ini? Tahu kok. Pandren Kalanganalit langsung mengumumkan pernikahannya semalam. Begitu dia dengar, kamu bersedia menikah dengannya, langsung diumumkan semalam. Dia bahkan ingin semua anjing di jalan tahu kalau kamu istrinya. Kak, kamu pagi-pagi gini sudah memujinya. Katakan, apa kamu sudah menerima banyak keuntungan darinya? Jangan sembarangan ngomong, aku nggak kok. Aku benar-benar berharap kamu bisa bahagia. Oke, makasih kak. Oh, iya, meskipun dia ada di luar negeri, tapi dia sudah mengundang tim perencana pernikahan terbaik dari seluruh dunia untuk membantumu menyiapkan pesta pernikahan yang sempurna. Nggak usah. Perusahaan pernikahannya sudah aku temukan. Dia cuma ingin menyiapkan lebih banyak untuk berjaga-jaga. Oh, iya, dia bilang, semuanya sesuai keinginanmu. Baik. Aku mau ke butik pengantin dulu. Aku tutup dulu ya. Halo. Aku memesan gaun pengantin di sini sebulan yang lalu. Aku mau mengambilnya sekarang. Nona Kirana, gaun pengantinmu, suami Anda sudah mengambilnya 2 hari yang lalu. Kesini.
Aku nggak di toko waktu itu. Kamu jelaskan pada Nona Kirana, apa yang terjadi? Coba lihat CCTV hari itu, putar rekamannya. Bas. Aku cantik nggak? Bas. Aku cantik nggak? Cantik. Kamu lebih cantik dari yang aku impikan. Bas. Cubit aku dong, biar aku yakin ini bukan mimpi. Selama bertahun-tahun ini, aku cuma bisa menikah denganmu di mimpi. Mana mungkin ini mimpi? Untung kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, aku pasti sudah menikahi orang lain. Aku akan segera menelepon Pak Baskara Untuk meminta gaun pengantinnya kembali. Halo, Pak Baskara. Itu Nona Kirana. Kirana menyuruhmu. Datang mengambil gaun pengantinnya. Bilang padanya, aku akan mengembalikannya setelah selesai. Enggak ada yang merebutnya darinya. Baskara Putra, gaun pengantinku, itu bordir tangan mewah, terbaik di negara ini, mahal sekali 400 juta rupiah. Maksudmu apa? Aku cuma pinjamkan pada Sinta, untuk dipakai sebentar. Sekarang kamu bicarakan uang denganku? Bas. Kita nggak bisa bersama, bahkan gaun pengantin ini aku juga nggak bisa ambil. Kamu mau uang kan? Oh, aku kasih sekarang. Karena kamu sangat suka uang. Nanti saat kita menikah, kamu pergi ke butik pengantin dan sewa gaun lain saja. Biar nggak buang-buang uang. Pembayaran diterima, 400 juta rupiah. Ternyata dia rela juga. Ibu. Ibu. Ibu nggak apa-apa? Ibu. 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 Hello, 112. Ibu. 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 Ibu nggak apa-apa, jangan menakutiku dong, Ibu. Kirana Wijaya. Kalau kamu kesal aku merebut Bas, merebut pernikahanmu, kamu bisa tusuk aku. Kenapa kamu harus menyakiti ibuku? Kamu membuatku sangat kecewa. Bukan aku. Bukan kamu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kirana Wijaya. Aku nggak pernah menyangka. Kita bersama selama 6 tahun. Ternyata kamu pandai sekali berpura-pura, sangat kejam. Kita sudah bersama 6 tahun. Ternyata di hatimu, aku orang seperti itu. Aku nggak peduli kamu percaya atau enggak. Aku dibawa ke sini setelah dipukul pingsan. Mana mungkin? Di sini cuma ada kamu dan ibuku. Apa mungkin ibuku yang menyerangmu? Ibuku sudah jadi begini, mana ada tenaga lagi buat menyerangmu? Aku dijebak oleh kalian. Saat aku dipukul pingsan, Aku melihat wajah ibu. Kamu sudah keterlaluan. ibuku sudah jadi begini. Kamu masih main fitnahnya? Kamu cuma mau lihat ibuku. Sadarkan? Aku bantu. Kirana, kamu membuat ibuku jadi begini. Aku akan melawanmu. Sinta, jangan. Bas, dia sudah membuat ibuku jadi seperti ini. Kamu masih mau membantunya? Tidak. Aku hanya takut tanganmu jadi kotor. Baskara Putra. Aku tidak pernah menyakiti ibunya.
Ini semua direkayasa oleh ibu dan anak itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa. Jangan salahkan aku. Ini adalah hukuman atas kesalahan. Mulai sekarang, hidupmu, urusanmu sendiri. Baska. Art. Sekarang, demi Sinta Lestari, kamu bisa-bisanya menusukku dari belakang tanpa ragu. Tusukan ini benar-benar memutuskan hubungan kita yang enam tahun. Semoga saja kamu tidak akan menyesal. Halo? Halo, 119? Sudah bangun. Baguslah kalau begitu. Saya akan ambilkan obat dulu. Anda istirahat yang baik. Bas. Kamu nggak seharusnya menusuk Kirana. Bagaimana kalau dia lapor polisi? Apa kamu lupa? Bagaimana dia lebih dulu menyakiti ibumu? Meskipun dia lapor polisi, polisi akan menangkapnya duluan. Tapi, aku tidak ingin ini sampai ke polisi. Aku tahu, kamu berhati baik dan tidak mau mempermasalahkannya. TAPI, Kirana Wijaya, cinta mati padaku. Mana tiga dia? Lapor polisi untuk menangkapku? Tapi, Sudah. Meskipun dia benar-benar lapor polisi, aku juga punya cara untuk membuatnya mencabut laporan. Baskara Putra. Akan kulihat cara apa yang kau punya agar aku mencabut laporan. Inai 110? Aku ingin melapor. mulai sekarang, aku akan jadi istri Bas. Bas. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Katanya, pangeran kalangan elit juga mengadakan pesta di sini hari ini. Ternyata benar. Sepertinya hari ini memang hari yang baik. Nana Pasty memilihnya dengan cermat. Kamu masih memikirkan Kirana Wijaya, lalu kenapa ganti pengantin? Bukan urusanmu. Maaf, pengantin pangeran kalangan elit sudah tiba. Nona Kirana. Kasusmu sudah kami tangan. Hazel penyelidikan menunjukkan kamu tidak menyakiti Rati. Tapi Baskara Putra Memang melukaimu. Jangan khawatir. Kami akan segera menangkapnya. Terima kasih atas bantuannya. Kirana Wijaya. Untuk apa kamu kesini? Aku datang untuk menikah. Kirana Wijaya. Untuk apa kamu kesini? Aku datang untuk menikah. Aku beritahu ya, penggantian hari ini hanya bisa Sinta. Siapa yang bilang aku akan menikahimu? Nona Kirana, ini adalah permintaan terakhir ibuku. Setelah pesta pernikahan selesai, aku akan mengembalikan Bas padamu. Tolong kabulkan keinginanku. Minggir, minaing kerla. Aku mau menikah. Kamu, Oh ya, pria ini. Silakan kau simpan sendiri. Kirana Wijaya. Beraninya kamu tidak sopan pada nyonya muda kami dari keluarga Gunawan. Kamu tidak memikirkan akibatnya. Keluarga Gunawan dari kota Kencana? Bas. Waktu sudah tidak banyak. Ayo kita masuk dulu. Nona Sinta Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Baskara Putra? Dalam kaya maupun miskin. Dalam sehat maupun sakit.
Apakah Anda bersedia mencintainya, melindunginya, sehidup semati dan tak akan terpisahkan? Saya bersedia. Tuan Baskara Putra. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Sinta Lestari? Dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin. Akan selalu mencintainya, melindunginya, seumur hidup, dan tak akan terpisahkan? Tuan Baskara Putra. Bas. Pembawa acara sedang bertanya padamu. Dia tanya apa? Tuan Baskara Putra, apakah Anda bersedia menikahi Nona Sinta Lestari? Aku. Kak Bas, pangeran kalangan elit, baru saja mengumumkan pengantin misteriusnya. Itu calon kakak iparmu. Dia tidak berbohong padamu. Dia memang datang untuk menikah. Tidak. Nana sama sekali tidak menikah dengannya. Bas, semua orang di bawah panggung melihat kita. Dan ibuku juga ingin melihatku menikah. Jangan pergi, ya. Maafkan aku, Sinta. Bas. Nana. Jangan menikah. Pengaturan cahaya oke. Kirana Wijaja. Kamu sudah keterlaluan. Mencari kakakmu, menyamar jadi pengantin pria untuk menipuku. Baskara Putra, soal kamu menyakiti adikku, aku belum menyelesaikan masalahnya denganmu. Kamu mengamuk apa di sini? Kak, jangan pedulikan dia. Pergi tenangkan ayah dan ibu dulu. Jantung ibu tidak baik. Jangan biarkan dia tahu ini. Kau beruntung, bocah. Kirana Wijaja. Kamu sangat pandai berpura-pura. Pernikahanmu yang disebut-sebut ini, jangan bicara soal pengantin pria, bahkan tidak ada satupun tamu. Jelas sekali, ini adalah lelucon. Lelucon atau bukan? Apa urusannya denganmu? Kamu masih keras kepala sekali. Kamu hanya ingin beraktif, memprovokasiku, tapi tidak masalah. Meskipun aku datang. Aku tidak akan pernah menikahimu. Bas. Sudahlah. Jangan pedulikan dia. Para tamu kita masih menunggu kita. Ayo kita kembali. Ya. Baskara Putra. Karena sudah telanjur datang, kenapa tidak ikut merayakannya dulu sebelum pergi? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Jika kamu benar-benar ingin menikah, sekarang juga cari pengantin pria. Aku adalah pengantin prianya. Dia tidak tahan pedas, suka makan iga. Saat senang, kepalanya akan bergerak sendiri beberapa kali. Saat sedih atau kecewa, dia selalu berusaha tegar. Dan menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia hanya takut gelap. Jika kamu mendengar dengan saksama, kamu akan mendengar suaranya bergetar. Kamu sudah selesai bicara, kan? Seolah-olah kamu sangat mengenalnya. Tidak ada satupun yang kamu katakan benar. Aku beritahu kamu. Dia tidak suka makan IGA. Dia suka pedas. Setiap kali makan steamboat pedas, dia bisa menghabiskan beberapa mangkuk nasi berturut-turut. Dia suka bermain di rumah hantu. Dia tidak takut gelap. Setiap kali bermain di rumah hantu, dia selalu yang pertama masuk dan yang tertawa paling bahagia. Aku benar kan? Kamu salah. Jengga kan? Kamu salah. Maksudku, Baskara Putra. Kamu salah. Kenapa? 6 tahun kita ini, semuanya berjalan seperti ini? Karena selama 6 tahun ini, aku selalu mengalah padamu. Kamu suka makan iga bakar bumbu, jadi aku selalu memberikannya padamu. Makan nasi beberapa mangkuk saat makan pedas, itu untuk meredakan rasa pedas. Bermain di rumah hantu, aku tidak tertawa saat itu. Aku berteriak karena ketakutan. Mencintai seseorang berarti mengingat setiap detail tentangnya. Jadi kamu sama sekali tidak mencintai Nana, tidak? Aku mencintainya. Nana, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintai. Dengarkan penjelasanku. Mulai hari ini, aku yang akan mengalah pada kita berdua mulai lagi. Percayalah padaku. Baskara Putra, kamu sudah gila? Kamu sudah lihat kan? Aku sudah menemukan seseorang yang lebih mengerti diriku. Dan mau mengalah untukku. Dan menyayangiku. Nana, dengarkan aku. Dia pasti berbohong padamu. Karena tidak ada anak orang kaya manapun yang tidak mempermainkan wanita.
Sangka. Bro Bas, ucapanmu itu nggak benar. Aditya Gunawan, dia adalah pria baik yang terkenal. Tidak pernah ada skandal. Justru karena ini, semua orang bahkan menduga dia mungkin suka pria. Betul, betul. Dia suka pria. Kalau tidak, pria mana yang akan rela jadi pria penampilan? Nana, dengarkan aku. Dia hanya menikahimu untuk dijadikan istri pajangan. Sangka. Baskara Putra, apa kamu belum selesai menggila? Pernikahan kami akan segera dimulai. Aku tidak ingin mereka membuat masalah di sini. Dengar. Bawa mereka pergi. Tidak, tidak. Nana, dengarkan penjelasanku. Kamu harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Nana. Lepaskan putriku. Nana. Oh, Pengantin pria ini menikah, kok malah memanggil pengantin wanita dari aula pesta sebelah? Apa kamu tidak menyadarinya? Yang di sebelah sana, itu baru pengantin wanita yang akan dinikahinya, Kirana Wijaya. Apa? Lihat. Lepaskan putriku, lepaskan aku. Berhenti. Kami menerima laporan dari Nona Kirana Wijaya, Sinta Lestari, Rati, diduga terlibat penculikan. Baskara Putra diduga melakukan penyerangan. Mohon ikut kami ke kantor polisi. Bapak polisi, ini semua gara-gara ibu dan anak itu yang membuat saya jadi begini. Kalau mau menangkap, tangkap saja mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Baskara, putriku melakukan ini semua demi kamu. Sudah berbuat banyak. Sekarang kamu bicara seperti itu tentang dia. Apa kamu pantas? Itu karena dia sendiri yang impulsif. Apa hubungannya dengan saya? Dasar pengganggu. Jangan ribut, semuanya tenang. Kalian bertiga, ikut saya. Pasangan jahat ini tega sekali mencelakai pengantin wanita. Benar-benar tak tahu malu. Tunggu, pengantin pria dan wanita di sini sudah ditangkap semua. Sekarang bagaimana? Jika kalian tidak keberatan, saya mengundang kalian untuk hadir di pernikahan saya dan Pak Aditya. Benarkah, Nona Kirana, kamu baik sekali. Pantas saja kamu menikah dengan pangeran kalangan elit. Kirana, selamat menikah. Jangan pernah menoleh ke belakang. Baskara tidak pantas untukmu. Tenang saja, saya tidak akan menoleh ke belakang. Cepat, ayo pergi menghadiri pernikahan pangeran kalangan elit. Ini adalah kesempatan langka seumur hidup. Kalian duluan saja. Pak Aditya, saya melakukan ini. Kamu tidak keberatan, kan? Sedikit keberatan. Saya. Kita sudah mau menikah. Masih memanggil saya Pak Aditya? ITU. Saya masih harus beradaptasi. Aditya. Wah, padahal belum resmi bersama. Sudah semesra ini. Aditya, Nana, bukankah kamu mau menikah dengan Baskara? Oh, Ibu, ini semua salah paham. Ini semua salah saya. Sejak kecil saya suka bermain-main dan setelah membaca sebuah novel, saya menggunakan nama Baskara Putra untuk menjalin hubungan dengan Nana. Jadi saat itu, Kian salah memeriksa. bagus. Sangat bagus. Dulu, Nana bersikeras ingin menikah dengan Baskara. Saya khawatir dia salah orang. Ternyata, dia memang memilih Aditya. Sekarang saya jadi tenang. Bapak, Ibu, kalian sudah datang jauh-jauh dari kota Kencana. Pasti sangat lelah. Silakan masuk dan istirahat dulu. Baiklah. Aditya. Terima kasih karena mau membantu saya menyaru sebagai Baskara. Kita kan sudah mau menjadi suami istri. Tidak perlu sungkan begitu. Tapi saya masih ingin tahu, saya tiba-tiba melakukan ini. Kamu benar-benar tidak keberatan? Mengapa kamu mau berbuat sejauh ini untuk saya? Mungkin kamu sudah melupakanku. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Mungkin kamu sudah melupakanku. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Biarkan saya keluar. Masuk sana kamu. Biarkan saya keluar. Tidak akan saya biarkan kamu keluar. Apa yang kalian mau lakukan? Biarkan dia keluar. Banyak bicara saja. Kamu juga masuk sana. Masuk.
Kalian kenapa mengurung kami di sini? Cepat biarkan kami keluar, biarkan kami keluar. Tidak apa-apa, sebentar lagi kita bisa keluar. Biarkan kami keluar. Apa yang sedang kalian lakukan? Adik, kenapa kamu dikurung di sini? Mereka hanya bercanda. Ayo, kakak akan membalaskan dendammu. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu ditangisi. Kita akan segera keluar. Kakak, tunggu aku. Nana. Kamu membuatku menyadari kelemahanku sendiri. Kamulah yang mengubah hidupku. Sejak saat itu, aku memutuskan. Aku tidak akan menikahi wanita lain selain dirimu. Bapak Aditya Gunawan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Kirana Wijaya, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit? Akan selalu mencintainya dan menjaganya, sehidup semati dan tak akan terpisahkan? Saya bersedia. Nona Kirana Wijaya, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Aditya Gunawan? Dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, akan selalu mencintainya dan menjaganya, sehidup semati dan tak akan terpisahkan? Saya bersedia. Kalau begitu, sekarang silakan kedua mempelai bertukar cincin. Nana. Sayang, dong. Cepat. Cium, dong. Banyak orang yang melihat, jadi tidak berciuman juga tidak enak. Berakting saja. Nana. Kamu ini sebenarnya. Kak Bas, kamu menyerah saja, mereka sudah menikah. Jika saya kehilangan dia, saya tidak punya apa lagi. Jangan impulsif, kita susah payah, baru bisa mengeluarkanmu dengan jaminan. Jika kamu berbuat ulah lagi, kamu benar-benar akan tamat. Kirana. Saya tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan saya. Aditya, kalian sudah kembali ke kota Kencana. Apa kalian berencana mengadakan resepsi lagi? Saya lihat tadi malam, besan tidak datang. Mau diadakan atau tidak masalah, asalkan Nana senang. Ibu, jangan khawatir, orang tua saya tidak datang, hanya karena terlalu sibuk bekerja, tidak ada maksud lain. Mereka sangat puas dengan Nana, mereka sudah memesankan tiket pesawat untuk kita. Nanti setelah kita pulang. Bisnis keluarga Gunawan sangat sibuk, kamu juga tahu itu. Lihat saja Aditya. Kamu masih takut dia akan menyakiti putri kita? Suamiku, apa yang kamu katakan? Bukan itu maksud saya. Nana. Nana. Saya datang mencarimu. Siapa dia? Ibu, saya adalah pacar Nana selama 6 tahun. Nama saya Baskara Putra. Tunggu. Nana, bukankah kamu bilang Baskara Putra adalah nama lain Aditya? Sebenarnya ada apa ini? Ibu tidak perlu mengindahkannya, dia hanya orang gila. Saya akan mengusirnya. Bukan begitu, Ibu. Bukan begitu. Kita hanya salah paham. Ibu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ibu. Kak, Nana, karena kamu sudah memilih untuk melepaskan masa lalu, jangan dipikirkan lagi. Ini baru adil bagi Aditya. bukan begitu, Ibu. Saya takut. Saya takut kakian. Tidak bisa menahan diri untuk memukul orang. Saya akan menemanimu melihat. Kenapa ya? Padahal dulu kita pernah saling mencintai begitu dalam. Saya tidak mengerti bagaimana bisa sampai ke tahap ini sekarang. Sekarang baru bertanya kenapa, dulu kamu tidak bisa melupakan cinta pertama. Seharusnya jangan mengganggu adik saya. Mengganggu adik saya, kamu tidak tahu menghargai. Sekarang di sini, berlagak seolah-olah sangat mencintai. Nana. Nana. Kamu percaya padaku, saya benar-benar sudah sedang mengurus perceraian. Kontraknya ada di penjara, prosedurnya agak rumit. Beri saya sedikit waktu lagi. Sedikit waktu saja,
Kamu mau bercerai atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak perlu memberitahu saya. Saya sudah memutuskan untuk hidup bersama Aditya dan kembali ke kota Kencana. Saya tidak akan kembali lagi. Mengingat kita pernah saling mencintai, saya sudah menandatangani surat pernyataan damai. Cepat bangkit kembali dan jalani hidupmu dengan baik. Tanpa kamu, bagaimana saya bisa hidup? Hidup saya tidak ada artinya sama sekali. Nana. Waktu sudah tidak banyak, kita harus pergi sekarang. Kak, Kalau begitu tolong bantu saya. Beritahu ayah dan ibu bahwa kami menunggu mereka di kota Kencana. Tenang saja. Saya sudah mengirim pesan kepada bapak dan ibu. Tidak, Nana.